Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di satu tingkat tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian merasa terperangkap dalam labirin informasi soal geopolitik yang bikin kepala pening? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas tentang bagaimana Menteri Keuangan Eropa mengungkap kebenaran mengejutkan seputar Ukraina dan apa arti semua ini untuk masa depan Eropa. Topik ini bakal bikin kalian mikir, benarkah Eropa cuma jadi anak buah Amerika? Atau malah ada rahasia besar di balik layar yang selama ini disembunyikan? Kita mulai dengan mengingat kembali pernyataan yang mengguncang. Sangat berbahaya menjadi musuh Amerika, tetapi lebih berbahaya lagi menjadi teman Amerika. Pernyataan ini menggelitik, bukan? Di balik kata-kata itu tersimpan kritik tajam terhadap pemerintahan yang membawa Ukraina ke jalan yang sesat. Jalan yang penuh janji manis yang tidak pernah ditepati. Siapa lagi yang lebih tepat membahas ini selain Profesor Yanis Varoufakis? Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Yunani dan kini dikenal sebagai ekonom vokal yang berani menyuarakan kebenaran tentang kebijakan luar negeri dan pengaruh besar Amerika terhadap Eropa. Di sesi wawancara eksklusif, Profesor Yanis Varoufakis membuka tabir realita yang jarang terungkap. Dia menjelaskan bagaimana pemerintahan Biden dengan segala janji palsunya secara efektif menjerumuskan Ukraina ke dalam Garden Path, sebuah jalan buntu yang justru mengikis kekuatan dan moral bangsa tersebut. Bukankah menarik jika kita bandingkan dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Donald Trump? Trump, meskipun kontroversial, memiliki visi yang berbeda. Bagi Trump, perang Ukraina adalah kesalahan strategis besar yang hanya akan menguras sumber daya dan memperlemah posisi Amerika di arena global. Seperti yang pernah dia katakan, perang Ukraina ini akan selalu berujung pada kekalahan Amerika, seraya mengingatkan kita pada bayang-bayang perang Vietnam, Afghanistan, dan Irak. Lalu apa sebenarnya yang membuat perbedaan mendasar antara dua pendekatan ini? Di satu sisi ada janji-janji kosong yang membuat Ukraina terperangkap dalam perang yang melelahkan. Di sisi lain ada pendekatan yang lebih realistis meski penuh risiko yang ditawarkan oleh Trump. Memang perdebatan ini tak pernah berhenti memanas. Apa jadinya jika Eropa terus mengandalkan payung keamanan Amerika? Seiring waktu, ketergantungan ini malah bisa merusak kedaulatan dan posisi tawar Eropa dalam kancah global. Inilah mengapa banyak pihak mempertanyakan, apakah Eropa benar-benar memiliki kepemimpinan yang mandiri atau hanya menjadi boneka bagi kepentingan Amerika? Kita lihat pula bagaimana Eropa melalui NATO dan kebijakan defisit perdagangannya terjebak dalam lingkaran setan yang membuatnya sulit untuk mengambil keputusan independen. Dalam sebuah pertemuan rahasia di balik dinding-dinding istana kekuasaan, terungkap bahwa defisit perdagangan Amerika telah menjadikan Eropa terikat dalam hubungan ekonomi yang tidak seimbang. Bayangkan, para industrialis Jerman yang dulunya bangga dengan surplus perdagangan mereka, kini harus tunduk pada tekanan agar tunduk pada diktat kebijakan Amerika. Bahkan, ada cerita menarik mengenai Nord Stream 1, jaringan pipa raksasa yang membawa gas murah dari Rusia ke Jerman, yang kemudian diledakkan secara simbolis oleh kebijakan strategis Amerika. Bukankah ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi dan politik Eropa jika terus bergantung pada kekuatan luar? Lebih jauh lagi, pembahasan semakin memanas ketika kita menyelami isu tentang aliansi politik yang kian berubah. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Eropa terlihat ragu untuk mengambil langkah berani. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa para pemimpin Eropa tampak ragu, tidak mampu tampil sebagai penggerak utama dalam negosiasi antara Amerika dan Rusia? Jawabannya ternyata sangat kompleks. Di satu sisi, ada tekanan internal yang membuat Eropa terpecah belah. Di sisi lain, ada kepentingan eksternal yang membuat mereka terpaksa bermain peran sebagai pengikut Amerika. Ironisnya, dalam upaya mengukir masa depan yang lebih aman, Eropa malah semakin mendekatkan diri pada kekuatan yang justru menjadi sumber permasalahan utamanya. Seluruh dinamika ini tentu membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, konflik yang berkepanjangan di Ukraina bukan hanya soal wilayah dan politik, tetapi juga soal nasib jutaan rakyat
yang terjebak dalam pusaran peperangan dan krisis ekonomi. Di balik retorika politik yang keras, tersimpan realitas pahit, jutaan nyawa, miliaran dolar, dan sejarah yang mungkin akan tercatat sebagai titik balik dalam perjalanan peradaban. Apa yang sebenarnya diperjuangkan dalam gejolak geopolitik ini? Apakah pengorbanan besar ini sepadan dengan janji-janji keamanan yang terus diulur-ulurkan? Tak ketinggalan, ada pula sisi lain dari perdebatan yang mengaitkan peran teknologi dan inovasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, persaingan di bidang AI dan teknologi digital bukan sekadar soal dominasi ekonomi, tapi juga tentang siapa yang akan mengatur masa depan umat manusia. Dalam konteks ini, terobosan AI ala DeepSeek menjadi simbol dari perubahan paradigma. Sementara Big Tech Amerika yang selama ini mendominasi pasar, kini harus bersaing dengan teknologi yang lebih efisien dan terjangkau. Ini adalah pertanda bahwa masa depan tidak akan selamanya dikuasai oleh segelintir raksasa teknologi. Justru ada potensi besar untuk revolusi yang lebih demokratis di bidang teknologi, di mana inovasi terbuka bisa mengguncang sistem yang telah mapan. Kita juga harus mengakui bahwa dalam percaturan global saat ini, setiap kebijakan memiliki konsekuensi jangka panjang. Kebijakan luar negeri yang diwarnai oleh ambisi dan kepentingan sempit dapat membawa bencana yang tidak terduga. Contohnya, keputusan untuk terus mendukung Ukraina meski dengan biaya yang sangat tinggi dapat memicu efek domino yang menghancurkan stabilitas global. Sementara itu, pergeseran aliansi seperti mendekatkan diri kepada China sebagai alternatif menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah dunia siap menghadapi konsekuensi dari pergeseran kekuatan yang drastis ini? Di balik semua analisis ini, adakah titik terang bagi Eropa di tengah kekacauan global? Apakah Eropa akan terus menjadi pion dalam permainan geopolitik global? Atau justru bangkit untuk menentukan nasibnya sendiri? Di tengah desakan global, jelas bahwa kepemimpinan Eropa sedang diuji. Tanpa strategi yang tepat, Eropa bisa saja terjebak dalam konflik internal yang semakin memperlemah posisi tawarnya di panggung dunia. Dan disinilah letak dilema terbesar. Eropa yang selama ini diandalkan sebagai benteng keamanan, justru terperangkap dalam kontradiksi antara kepentingan nasional dan tekanan dari kekuatan super seperti Amerika dan China. Para pemimpin Eropa pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap keputusan yang mereka ambil memiliki implikasi besar, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka harus memilih antara melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin dengan Amerika, atau berani mengambil langkah radikal untuk merdeka secara geopolitik. Di balik semua ini, apakah Eropa mampu menemukan keseimbangan yang ideal di tengah arus global yang deras ini? Nah, disinilah kita sampai di titik kritis dari diskusi kita. Perdebatan seputar kebijakan luar negeri Amerika, pergeseran aliansi dan inovasi teknologi memang penuh dengan intrik dan pertanyaan sulit. Bagaimana seharusnya Eropa menyikapi tekanan dari kekuatan besar? Akankah mereka terus menjadi anak buah yang setia atau bangkit untuk merumuskan nasib sendiri? Dengan segala kompleksitas dan dinamika yang ada, hanya waktu yang akan memberi jawaban. Namun satu hal pasti, diskusi ini membuka mata kita bahwa setiap kebijakan dan keputusan memiliki dampak yang sangat luas dan tidak bisa dianggap enteng. Menurut kalian, apakah Eropa akan mampu mengubah nasibnya atau terus terjebak dalam pusaran politik global yang membingungkan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.